kayak gini juga lah ini ya, kayak gini juga ya. Nah, Ini UI guys. ini warnanya itu tugasnya UI. Warna yang Beda nentuin lagi warnanya. Iya, warna itu kan tugas si UI itu cocoknya warna apa gitu kan. Si UX itu letak-letaknya. Ini brand ini nggak mungkin di sini kan. Biasa brand itu di sini. Biasanya keranjang di sini. Tapi pelajarannya gini. KSE udah, Tanuto udah, beasiswa yang apa PPA, itu BBM, apalah segala macam. Aku udah 6 atau 7 buat nyoba. Gak ada yang menang semua. Dari selama kuliah tuh ada apa ya? Mungkin bukan rencananya, ada rencana lain. Iya, mungkin ada rencana lain. Rupanya betul, ada rencana lain dari Kasel. Wah, begitu selesai sidang, masih sidang, belum wisuda, belum sebeja hijau di telepon. Kemarin yang daftar itu ya, jadi editornya telekomunikasi ya. Gila. Langsung ya? Nggak ada jeda, alhamdulillah deh. Langsung besoknya sudah langsung Seninnya langsung 3 hari kan cuma beres-beres. Senin masuk wawancara, besoknya langsung. keren kali bang. Alhamdulillah begitu dapat wisuda mungkin beasiswa di situ pelajarannya. Setiap orang punya masanya, setiap masa ada orangnya. Tapi yang bisa dibelajar dari abang memang tidak pantang menyerah. Iya sih, semuanya bang, semua dicoba aja. Jadi coba biar supaya dapat beasiswa aja kalah terus. Tapi ketika udah meja hijau itu nggak tahu kenapa yang rekomendasikan itu pun dari komunitas. Aku ikut komunitas ini, Net Good People Medan. Net Good People Medan ya. Sering kayak net. Jadi bagi pecinta setiap penonton net itu ada orang net datang ke yang sudah datang kemarin. Itu jadi koordinator bagian belakang koordinator. Ada koordinator itu orang musuh juga, visi keren. Masuk di situ ada kawan yang orang Telkom dia nawarin untuk Telkomsel. Nah itulah kejadiannya masuk sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Tapi ya itu dulu pertama di desain dia. Di sana masuk ke desain buat apa merchant branding dulu masih inget kau ini deh sebelum link aja. Oke, iya. Apa ya? Tahu kan? Tikes. Oh ya, Tikes. Sebelum link aja Tikes. Jadi masih di bagian itu. Sekarang masuk ke marketingnya. Marketing Telkomsel Sumatera. Cek aja di Telkomsel Sumatera. Iya. Masuk jualannya lagi. Oke. Kita bahas desain lagi yuk. Ya, kembali desain. Ada yang mau kutanya sebelum aku tanya? Kayaknya nggak dari abang dulu deh. Kita pun baru kenal jadi itu apa ya mau kutanya sama abang ini? Iya. Kalau menurutmu sekarang kan ada desain aplikasi dari web yang kita itu tinggal pakai template doang. Kita kan Canva. Sekarang baru-baru ini editor Frapping. Nah, itu kan dulu ada Frapping hanya sebagai wadah untuk referensi. Sekarang udah ada editor Frapping. Belum pernah nyoba itu ya. Jadi semua itu berbasis online. Cuma kalau offline nggak bisa dipakai. Kayak Canva, itu udah ada template-nya, tinggal kita masang jadi. Tinggal beli premium, beli yang lebih lengkap, jadi. Dan premium itu juga terjangkau. Menurutmu gimana? Apakah desainer akan kalah? Photoshop akan kalah? Ya. Ini kayak gimana ya? Pengetahuan aja. Ya, pengetahuan aja. Kayaknya masih bisa belum dibilang kalah juga ya bang. Soalnya beda gitu hasil. Beda segmen. Beda. Kayak mana? Hasilnya itu juga masih beda gitu kan. Kalau mereka kan kayak instan gitu kan. Iya. Sih cepat kayak Indomie. Iya, instan. Uangnya kali boy. Pasti rasanya beda sama yang dia dicari dari awal gitu, dibangun dari awal gitu. Itu beda sih. Ya mungkin untuk 10 tahun depan ya masih juga belum bisa digantiin seorang desainer grafis. Berarti aplikasi template itu dengan betul-betul kita dari nol editnya itu beda ya? Beda rasanya. Tapi ya itu balik lagi ke orangnya sih. Kalau misalnya dia juga menggunakan itu tapi dia belajar tentang bagaimana dasar desain grafis, belajar tentang bagaimana teori warna,
itu mungkin bisa juga itu sebenarnya tools itu kan cuma sebagai ini apa ya tools yang paling adalah yang kita tahu. Gimana ya bilangnya? Tools itu cuma sebagai alat bantunya gitu. Alat bantu, iya benar. Semua di sini. Nah, benar. Ini kan? Ya. Bagaimana menggabungkan apa ATM? Dia pakai Adobe Illustrator yang premium pun kalau yang pakai Canva ini juga dia paham tentang bahasa desain, tentang seluk-beluk desain gitu kan, desain grafis. Pasti hasilnya yang bagus desain grafis daripada yang pakai Adobe Illustrator tapi dia desain grafis yang masih yang dari awal gitu belajarnya. Iya, maksudnya walaupun dia yang pakai Adobe Illustrator ini yang gimana ya? Yang Adobe Illustrator yang premium ini sama yang pakai Canva ini yang walaupun dia nggak pakai Canva gitu kan, nggak pakai premium mas. Pakai Canva doang. Dia tuh pasti kalau misalnya yang pakai Canva ini paham bagaimana penggunaan font yang baik gitu kan, warnanya gitu, mungkin masih lebih menang yang Canva ini daripada tools itu cuman sebagai alat. Tapi toolsmu biasanya pakai apa? Kalau untuk UI UX sekarang itu pakai Figma. Produknya Adobe? Nah, bukan. Adobe itu punya untuk UI UX namanya Adobe XD. Nah, Adobe XD itu kemarin udah ke premium dia. Jadi dulu awal-awal muncul gratis, sekarang udah premium. Jadi sekarang para desainer UI UX tuh pindah ke Figma. Figma itu kayak lebih powerful aja gitu sekarang. Produknya siapa? Kalau misalnya kan kayak Corel Studio, Sony Vegas itu punya Corel. Kalau Adobe, Photoshop punya Adobe. Figma itu ya punya Figma. Punya Figma sendiri ya? Udah independen sendiri. Untuk Figma untuk UI UX. Baru tahu aku kalau itu simpel kayak itu. Ya itu simpel kan. Itu bisa, tapi dia memang harus online. Nah, harus online, nggak bisa. Jadi kalau di kampung-kampung desa-desa nggak, kalau misalnya nggak ada sinyal nggak bisa ya. Jadi sekarang termasuk kampung nggak? Nggak, sana udah lumayan 4G ya. Udah 4G ya. Iya sih pakai Figma kalau untuk desain UI UX. Selain Figma, toolsmu yang biasa pakai apa? Figma itu udah sangat powerful sekali kan. Jadi kayak abang tinggal install plugins-nya semua itu udah ada di Figma gitu. Misalnya kalau untuk tools emang Figma yang masih kalau untuk yang lain Adobe Illustrator masih kepake mungkin untuk ngebuat ilustrasi. Iya. Itu Adobe Photoshop mungkin, tapi aku nggak terlalu pakai kali Adobe Photoshop. Itu mungkin untuk yang gitu ya. Sulit kayak Photoshop sih untuk edit foto yang agak sulit. Langka nggak UI UX di Medan? Langkahnya kayak misalnya peserta aku kemarin kan sedikit makanya langka ya berarti? Langka bang, cuman industri yang membutuhkan untuk di Medan sendiri tuh juga langka gitu kan, maksudnya masih sedikit gitu yang diperuntukkan buat UI UX untuk marketplace saja kah? Karena sepengetahuan abang itu aja? Enggak sih, UI UX itu luas kan. Di dalam UI kadang kalau udah di marketplace nggak usah marketplace ya marketplace lah ibaratnya buatlah Bukalapak nih ya, di Bukalapak sendiri kan UI itu UI, UX itu UX maksudnya beda jalan. Beda jalan. UI UX karena disambung ya memang yang kalau misalnya awal ya kayak saya kan masih belajar UI UX tapi belum napak nih UI itu dibagi lagi kan sebagai user interaction juga, user interface itu beda. User experience nanti itu dibagi lagi jadi UX writer untuk nulis gitu kan. Baru spesifik mau ada lagi nggak? UX kalau spesifik, untuk spesifik ini sekarang masih mencari jati diri. Soalnya kan UX ternyata setelah aku pelajari itu sangat luas gitu. Luas banget gitu. Bahkan UX kan ada UX writer, ada UX research yang khusus untuk research. Ini bagus nggak tombolnya di sebelah kanan? Yang bahasa alien itu ya yang ada pakai kata-katanya tuh, yang XDT. Java bukan? Ada nggak tahu sama sekali? Gini, UX kalau UX writer itu kan mereka ini kerjanya tuh barengan tuh kan. Nah si UI ini biasa tugasnya untuk membuat
apa ya? Ini sepengetahuan apa aja? Sepengetahuanmu aja. Sepengetahuan. Nah, dia tuh nyari warna yang cocok nih, terus ilustrasinya yang mana yang cocok. Dan kayak kalau UX kan itu ada banyak kan, ada UX writer itu dia untuk kata-kata yang ada di dalam aplikasinya itu, misalnya pesan sekarang. Oh, untuk buat CTA itu kan Ya, call to call to action. action. Nah, ya Kalau- kalau pesan sekarang masuk ke landing page yang lain. Ya, yang waktu itu pernah ikut yang seminar dari Gojek itu kan. Jadi mereka ngejelasin kalau UX writer itu tugasnya kayak seperti itu kan. Jadi makanya UX writer di Gojek itu kan ramai, makanya di Gojek itu aplikasinya lumayan enak kata-katanya gitu kan. Iya, enak, simpel lagi dan Itu- cepat prosesnya. Betul. Itu nanti tugas UX research-nya itu juga ada kan untuk kayak mana nih tombol itu kan di riset juga sama mereka, ini tombol yang bagus tuh kayak mana, untuk apa gitu. Berarti gini lah ya, secara yang kutangkap dari dirimu, kalau UX itu bagaimana kita melihat suatu tampilan di internet lebih mudah dengan logo-logo yang ada. Misalnya garis 3 itu 1, 2, 3 itu menu. Ya kan? Ya. Kalau gambar keranjang sampah, keranjang belanja itu untuk belanja. Ya. Kan kayak gitu kan. Nah, terus kalau untuk calling, telepon berarti calling. Ya. Jadi itu mempermudah pesan. Kalau kami kan belajar gitu kan, di komunikasi. Dari logo bisa menyampaikan pesan makna tersirat gitu ya. Di situ gitu ya. Harus bisa membuat kebiasaan manusia. Close itu pasti silang. Close itu silang, artinya salah atau tutup. Kan close up Kalau di website biasanya close itu pasti silang. Apa sih itu? Silang pasti close. Ya, kalau itu pasti Ikonnya silang. hasil X gitu. Itu tugas UX writer tuh yang UX research, tugas UX research tuh itu bagus mana tuh logonya, yang silang kah atau apa gitu. Oh iya, karena di balik kami ini juga ada orang US juga, dia Iya. tahu. Sama Bang Sama. Abil tuh satu bootcamp kemarin. Oh ini juga ikut. Ya, Bang Abil. Yang nggak mau nampak di media ini, Iya. si Abil. Ya. Jadi Oke Bang Abil. sih. Namanya Abil Abbas Nasution. Jadi Enggak, Abil Abbas aja. Bang Abil kemarin ikut bootcamp juga kemarin. Ada yang 30 orang terpilih itu. Kayak 20 orang. Tapi dia nggak tempelan kan. Kayaknya Bang Abil itu masih member loh. Ayo Bang Abil. Saya kenal sama Karang Hubungnya. Apa aja? Apa bedanya member sama kayak dia member? Ya, Bang aku Abil? waktu itu sebelum masuk ikut top coder belum member, baru masuk ke bootcamp top coder baru member kan. Kalau Bang Abil udah member udah lama, udah dari kapan Bang Bil? Dia tetap member dia kan. 2016. 2016. Di Lama Lo. juga. Dia juga ya. Ya, 2017 akhir, 2018 ya member. 18 2 tahun. Ya. Ini kan di kampung siapa? Kisaran. Kisaran. Nah. Sering pulang. Alhamdulillah sering. Sering ya. Masih sering. Syukur. Ya. Kalau nggak sibuk sama praktikum itu balik. Ini apalagi semester akhir ya. Iya. Segera lah ya. Amin. Segera menyusul. Apa dulu segeranya? Bisa jadi menyusul untuk pernikahan. Nggak menyusul untuk ini, maksudnya sudah. Sudah. Iya benar. Beritahu sekarang bahwasanya UIS seribet itu. Ribet. Luas lah pokoknya. Bukan seribet, luas. Luas sekali. Nah, kayak gini juga lah ini ya. Kayak gini juga ya. Nah, Ini UIS. ini warnanya itu tugasnya UI. Warna yang Beda nentuin lagi warnanya. Iya, warna itu kan tugas si UI itu cocoknya warna apa gitu kan. Si UX itu letak-letaknya. Dan pagi ku pergi, ku daki gunung untuk tenangkan hati. Ku berjalan dengan kabut tebal yang masih menyelimuti. Perlahan mentari pun sedikit tampakkan sinarnya. Hari baru telah aku mulai.
tugasnya UI membuat ini menjadi visual yang menarik. Di Dilo ini ada belajar editing juga nggak bisa? Desain dulu mungkin kalau misalnya programnya ada ya ada gitu kan Bang. Selama corona berdampak nggak corona dibuatnya nih? Ini kosong nggak? Di Dilo setahu Ade sebagai member. Oh Dilo itu biasanya yang datang kalau lagi kayak gini kan staff-staffnya aja gitu. Program-programnya kan online gitu. Jadi Di Medan sendiri cuman ini di sini tempatnya. co-working space. Working space. Di Medan udah mulai ada banyak sih, cuman yang gratis ada di Dilo. Anda ini cari gratisan ternyata. Ya gitulah. Yang lain itu kan kayak berupa co-working kan. Kalau misalnya Dilo itu kan bukan hanya co-working tapi juga bisa ngebantu kita untuk belajar startup gitu. Maksudnya membantu akselerasi juga. Dilo kan ada event-event tentang startupnya gitu juga. Kemarin sempat ikut cuman nggak lulus. Nggak apa-apa. Mungkin belum rezeki dan belum masanya kalau di situ. Bisa jadi masanya nanti di setengah-setengah daftarnya di Iya, jadi waktu itu manusia ada- yang setengah-setengah. Iya, daftarnya deadline Kalau mau soalnya. pokok di UI saja. Dulu abang setengah-setengah. Dampaknya ya orang setengah percaya juga. Dulu ya di desain. Udahlah desain nggak ada dapatnya. Jadi kembali ke editor lagi. Iya, Dulu kan fisik memang editor. Iya. Lari ke desain karena memang cepat, pengen cepat. bener. Karena nggak ada yang cepat dalam dunia ini. Sama kayak Indomie. Indomie aja perlu digoreng. Iya benar juga ya Bang. Ini super mie. Nggak ada yang instan. Ini kan Benar. apalagi pertanyaan Eh, kita tuh memang ada dadakan. iya, jadi tahu apa juga yang mau dibahas. Oke, selesai. Oh, jadi aku mau nanya nih Bang, Abang itu udah berapa lama gitu kan belajar video gitu, terutama fokus di dunia editing video gitu. Terus Abang pakai aplikasi apa sih? Itu 999 pertanyaan sering ditanya pakai aplikasi apa sih? Iya, Itu jawabannya masih tetap sama. Ada primer. ada Prima. Iya, jadi ada primer standarnya Kuat lah berarti Indonesia. Alhamdulillah kita pakai laptop orang dari kantor. Jadi dari situlah berkarya. Ya nggak apa-apa juga kalau memang belum dapat yang asli untuk beli sendiri, dari situ kan kita bisa berkarya, bukan jadi alasan. Karena banyak orang yang cari alasan-alasan dulu untuk berkarya, Iya, baru dia karya. Tunggu ada kamera dulu, tunggu ada laptop dulu, tunggu ada mikrofon dulu. Ini aja modalnya modal mic di sini. Sama kamera satu. Itu pun dulu kamera ini. Dulu kamera HP Oh, yang sebelum-sebelumnya. keren. Jadi itu kalau dari dulu sampai sekarang masih ada primer karena fokusnya di situ. Apalagi sekarang media-media udah pakai itu. Iya, Dari dulu kan, baik dari yang media yang punya negara sama yang nggak punya negara, TVRI sampai yang stasiun sekarang. Itu targetnya memang. Nah, itulah dari belajar editing kembali ke desain, muter lagi ke editing lagi karena memang fokusnya udah belajar, udah tahu satu suka. Karena bener nggak kalau misalnya abang tanya ini, kalau udah buat desain terus banyak dihargai, bagus, jadi kau pengen buat lagi ya? Iya. Nah sama kayak abang. Oh, berarti Abang itu udah ketemu Ikigai-nya. Ikigai, iya itu sering dibahas di internet. Menemukan titik passion sama kesukaan sama pekerjaan kan, diseimbangkan. Ya begitu juga lah kerjaan lagi pakai editing video. Kerjanya cuma ngedit, apalagi kan buat konten ngedit lagi. Iya, bener-bener. Bahas sampai baca buku-buku kayak gini pun ada. Skill bener. Tapi sekarang kan banyak belajar dari YouTube Bang. YouTube kan udah berlimpah-limpah gitu kan. Iya sih, cuman Gimana sih untuk Gini. pemula itu belajar? Yang dari boleh nanya guys, tapi boleh. Kalau dari abang sendiri sih, cara untuk memulai ya dipaksa. Oh, dipaksa. Lama-lama terbiasa akhirnya bisa. Nah jadi kalau misalnya mau pengen sesuatu nih, aku mau belajar misalnya nari, dipaksa dulu dalam Iya, seminggu, dipaksa dulu. dirutinkan, dipaksa. Lama-lama kalau 2 hari 3 hari nggak nari, kayaknya kayak badan terasa beda. Iya. Kalau gitulah ya, Habitnya dulu ya. habitnya dulu dibangun, ya kan? Dari habit dibangun, setelah udah dibangun terbiasa dan dicari orang. Bahkan udah ada yang notice, kalau nggak orang kita sendiri. Iya. Dan kita nggak sama kayak editing juga, abang dulu gitu.
coba dipaksa karena dulu waktu itu selama kuliah presentasi itu nggak mau pakai foto doang. Jadi belajar kayak edit video. Jadi ada yang berbeda, sedikit lebih beda, lebih baik. Iya, dari situlah. Sama. Dari situ mulai, bagus Mitra gini. Ya, dari situ mulai ngedit dan kebiasaan. Dulu ya 2015 yang ganti baju tuh. Cekrek itu tau kan? Iya. Jadi Bang udah bisa. Dulu udah bisa dulu 2015. Sekarang udah ada TikTok makin aneh editan. Iya, itulah. Makin itu. Iya. Dulu alay juga masih ada. Dulu kan orang berat kan kalau salah di video itu harus pakai ini. Sekarang udah pakai TikTok juga bisa. Filter udah sekarang model HP, VN, KineMaster, udah bisa gitu kan. Shoot. Tinggal kemauan kita dan ide Kemauan kita aja. Jangan banyak alasan, toolsnya nggak ada. Jangan takut Males. berkarya gitu. Apalagi banyak orang bilang manajemen waktu. Kita dikasih waktu 24 jam semua guys. Iya benar. Masa nggak diperhatikan. Aduh, ini aja di sela-sela kita hujan mau pulang, aku ada kawan baru, kenalan baru, adik kelas baru. Ya, ketemu, ayo buat. Iya kan? Betul kan? Jadi itu. Jadi awalnya gitu, belajar udah. Nah, kenapa beli buku ini? Kan tadi kan lebih bagus di edit di YouTube. Iya. Sebenarnya banyak di YouTube. Cuman kan bagaimana caranya mengefektifkan, bagaimana caranya kita ngasih tahu orang cara cepet gini loh. Meskipun udah ada di YouTube dan tersistematis. Jadi di YouTube itu kan biasanya udah cara belajar edit video pakai teks. Besok udah langsung render. Macam mana? Cut-nya nggak ada, gitu kan? Jadi ada bermacam-macam raganya. Cuman aku pengen dia tersistem jadi modul, udah gitu jadi bahan untuk jualan. Jadi belajar untuk jadi belajar untuk kayak ada nantikan UX kan, cari apanya segmenmu, setiap audiens, setiap Instagram, Facebook, YouTube itu punya audiens sendiri loh. Jadi kalau kita mau buat YouTube Facebook, YouTube, segala macam, kita tuh udah dikenal sama ada disebut fans. Kalau itu terlalu ringan lah, tapi audiens tuh kayak sebenarnya dia nggak suka kali sama orangnya, tapi kontennya sama kayak gitu. Jadi abang mau ciptakan itu, bagaimana caranya kita dengan modal HP aja bisa ngedit kok, apalagi produk-produk yang sekarang lagi banyak orang yang pengusaha dadakan, online shop dadakan. Iya benar. Belajarlah dari situ, dan dari situlah dikenal, ketemu sama Dilo. Yuk bang belajar buat kayak gitu. Dari sini abang belajar ini bahan untuk buat supaya rapi dan terstruktur aja sistem. Jadi menurut abang untuk kedepannya kan desain memang juga butuh kan. Nah kalau untuk video untuk promosi bisnis kayak mana menurut abang? Tuh sekali nggak? Meledak 2021 sampai 2000 yang akan datang nanti meledak. Kenapa? Lihatlah sekarang aja aplikasi udah bergerak semua. Iya benar. Animasi, stiker aja, stiker channel chat gitu. WhatsApp aja udah ngeong. Iya. Gini ya. Itu kan boleh dari video. Ngeong itu. Dampak lah. Belum lagi nanti kan setelah 2021 depan semua billboard itu udah bergerak. Wis, bener gak? iya benar. Billboard itu udah bergerak. Jadi orang udah lampu merah udah nggak lihat si bapak muka ini aja pun lihat ada berbeda-beda gitu. Terus itu kemampuan. Jadi kita harus ikuti zaman terus, meskipun kita harus tetap dengan karakter kita, jangan ikut karakter lain. Akil tetaplah Akil, tapi bagaimana Akil dikenal sebagai UI UX, betul kan? Iya. Itu dia. Saya banyak belajar nih jadinya. Iya, Bil. Siap. Itu, jadi itulah awal mula dari editor, desain balik lagi ke editor. Semoga saya juga cepat menemukan jati diri ya bang. Iya, menemukan jati ikigai. Satu lagi, kau udah pernah ngalami quarter of crisis? Iya, quarter of crisis. Nah, sekarang saya lagi ngerasain sebenarnya ya bang. Iya, setuju juga. Harus cari. Iya bang, benar. Cari itu dengan cara coba-coba banyak apa. Lagi Kalau udah UI UX cari yang lain. Iya, saya sekarang lagi jadi generalis nih. Generalis Iya. menuju spesialis. Menuju spesialis seperti abang. Ya, syukur dari sini kau belajar kan. Amin. Kan hanya kita ngasih tahu ke Akil, nanti Akil juga teman-teman yang lain nggak tahu ya kan. Itu sih. Dah, itu aja. Ya, itu aja mungkin ya bang. Ya. Udah mau bagi juga, udah sore. Teman-teman makasih udah ngikutin kita sehari ya. 1 jaman. Udah mau 1 jaman ya. Iya. Itu aja dari kami. Semoga tips-tips desain dari Akil dan belajar edit bareng Mitra, teman-teman bisa dapat ilmu pesannya. Yang buruk-buruk dijauhkan, yang baik-baik diambil gitu.
Itu aja. Real ini nanti kita akan publish ya. Ditunggu ya Bang publish Iya, ini. kita tunggu. Nanti aku bantu promosiin. Kami nggak melihat viewers, nggak melihat followers saat ini. Kami lagi membangun dulu ya kan. Iya, ayo Itu semangat. di awal, nanti pikirin viewers dan followers. Tapi kita bagaimana bang? Buat dulu. Udah banyak baru posting. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.